Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya udah tulis di chat, Pak Ustadz. Ah, apa itu? Enggak. Ya soalnya lagi Bu Rida nulis, aku juga nulis tadi kan. Iya, Pak Ustadz. Saya bacakan atau Ini siapa ini Diana nih? Ini pertanyaan. Silakan dibaca boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan dan dirahmati Allah, insya Allah sampai surga Firdaus. Apakah perintah kepada Daud perintah untuk kita sebagai umat Muslim atau hanya sebagai pelajaran saja seperti perintah menutup aurat untuk istri-istri Nabi? Kemudian kedua, ini pertanyaan titipan Pak Ustadz. Apakah uh, apabila seorang istri mengajak suaminya dan anak-anaknya untuk menuntut ilmu sama-sama, jadi apa yang didengar oleh istri sama juga didengar oleh suami dan keluarganya. Kadang suaminya itu mencaci ustadz yang disenangi oleh istrinya, dan itu menyakiti hati istrinya. Bukankah suami yang baik adalah suami yang sayang sama istrinya? Demikian juga sebaliknya, istri yang baik adalah eh, yang baik pada suaminya. Sudah didoa, eh, sudah didoa, sudah didoakan, tapi belum mau mendengarkan ceramah apa yang didengarkan oleh istrinya. Malah mengatakan, kenapa gak dibalik saja, kamu yang menyenangkan hati suaminya. Didoakan sudah, terus mengajak, resikonya bertengkar. Bagaimana sikap seorang istri seharusnya? Ya, ya, ya. Begini ya. Ini saya jawab Bu Rida dulu ya, nanti saya jawab Bu Diana. Bu Diana pertanyaannya, Pak Ustadz di surah Yasin ayat 20 ada Habib An-Najjar, si tukang kayu. Apa itu yang dimaksud Habib Yasin? Yang sering kita lantunkan ala Yasin Habibillah. Baik, begini ya. Tentang apakah perintah kepada Nabi Daud adalah perintah untuk kita? Jawabannya iya. Ya, Nabi Daud diperintah untuk bersyukur kepada Allah. Untuk bekerja dalam rangka syukur kepada Allah. Ya, saya tadi katakan kerja itu ada kerja lahir, kerja batin, kerja lahir, kerja akal, kerja hati, zikir, ya. Kerja batin tuh kerja lahirnya ya kita zikir dengan lidah kita baca Quran dengan mata kita sholat, kita sedekah. Itu bagian-bagian dari amal. Ya, amalan-amalan, kerjaan-kerjaan yang baik dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk Nabi Daud, perintah untuk kita. Nabi Daud diperintah untuk bersyukur. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bahwa standar syukurnya itu sholat malam. Ya, atau sholat malam itu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kuatkan kita untuk bisa istiqomah melaksanakan sholat malam, ya seperti yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama ya. Terus yang kedua, seorang istri mengajak suami dan anak-anaknya untuk ngaji, untuk nuntut ilmu. Ya, supaya frekuensi keluarga itu sama, suami dapat ilmu, istri, anak ya dari sumber yang sama. Ya, itu satu usaha yang baik ya. Satu usaha upaya yang baik yang terpuji. Nah, kalau istrinya ngajaknya di kajian ustazah ya. Mungkin laki-laki nggak cocok tuh. Ya, karena kajian ibu-ibu itu ya konsumsi ibu-ibu.
Ya, berbeda kalau kajian yang mengkaji laki-laki. Konsumsi itu bisa apa ya? Laki-laki itu bisa menerima dengan baik, yang perempuan juga bisa. Ya, maaf ya, misal setiap hari Sabtu kalau ada waktu ya, istri saya selalu sama anak-anak ke Blok M untuk ikut ngaji kajiannya Ustadz Nuzul Zikri, kajian ini. Ya, saya bolehkan, dapat ilmu. Ya, nah, supaya juga bisa bertemu dengan kawan-kawannya. Ya, saya tidak bisa ikut karena saya harus mengerjakan yang ya kewajiban saya lah. Bukan saya tidak pengen ikut. Bukan saya tidak butuh, saya butuh. Tuh, tapi saya buka videonya, oh begitu. Ya, adik kelas saya, bagus-bagus. Ya. Tuh, terkadang ikut juga di Syarifah Halimah itu. Ya, bagi saya sih senang ya, senang karena mengajarkan akhlak bagaimana istri kepada suami. Ya. Nah, sekarang suami tidak mau misalnya, ya jangan dipaksa. Istrinya menuntut agar suaminya bisa menyenangkan dirinya. Ya, suaminya menuntut agar istrinya menyenangkan dirinya. Ya, menyenangkan suaminya. Jadi bagaimana ini mestinya? Ya. Ya kembali saja pada kaidah. Kaidahnya suami mengajari istrinya, istri taat kepada suaminya. Selesai tuh. Ya. Ya, harus saling menyenangkan. Ya. Jangan dibikin tengkar. Ya. Apa sih maunya suami? Maunya suami misalnya ya, kamu istri ngaji kepada gurunya suami. Ya ikuti aja. Ya, dan jangan dipaksa kalau suaminya tidak mau mengaji kepada ustadzahnya istrinya itu. Ya. Karena terkadang suami itu laki-laki itu maunya ya sama laki-laki ngaji. Ya, gizi ilmunya berbeda. Ya. Kalau sama laki-laki nggak mau juga gimana tuh Pak Ustaz? Ya, sama laki-laki nggak mau juga. Ya pelan-pelan. Ya, jangan jadi tengkar. Pelan-pelan. Ya, bisa aja kalau misalnya ada videonya dikirim linknya. Nah, jangan takut. Jangan takut nanti ada yang tersinggung, enggak, kirim aja. Ya, kasih tahu ini sebagai tanda kasih sayang. Ya, misalnya seorang istri ya dapatkan kajian tentang bagaimana semestinya suami memenuhi hak-hak istrinya. Yang itu menurut dia belum dilakukan oleh suaminya, kirimkan aja. Ya, karena itu pelajaran. Karena itu pelajaran. Ah, nanti dia marah, nggak usah takut. Ya, kirimkan saja selagi itu pelajaran penting. Ya, nanti kalau terjadi gesekan, bilang saja, itu mas penting. Ya, dilihat saja. Ya. Bukan untuk menyinggung, itu pelajaran kita semua. Ya, apa yang baik harus disampaikan, ya harus diterima. Kalau tidak diterima, kalau tidak menerima berarti itu sombong. Ya, yang suami dapatkan, oh ini bagus ya tentang istri yang soleha, istri yang tidak akan mencium baunya surga. Ya, yang seorang ayah kepada anaknya jangan pernah takut, ini tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kirimkan ke anaknya. Bukan dalam rangka menyinggung anaknya, dalam rangka ini ilmu penting. Kalau baik diterima, ya sebagai pegangan bisa untuk nasihati orang lain. Ya begitu. Saya kira itu ya, Ibu Rida. Kurang Pak Ustaz, barakallahu fikum, jazakallah khairan. Terus ini pertanyaan dari Bu Diana. Surah Yasin ayat 20 ada Habib An-Najjar, si tukang kayu. Apa itu yang dimaksud dengan Habib Yasin? Yang enggak. Yang ala Toha ala Yasin Habib bilang enggak.
nggak ada hubungan ya. Nah, tentang Habib An-Najjar ini itu yang ada dalam hadis ya. Tapi apakah Habib An-Najjar itu yang dikisahkan oleh para mufasir itu terjadi di Antioquia? Itu yang tidak pernah ada sejarah itu sebenarnya. Ya. Jadi tafsir yang tentang Habib An-Najjarnya benar ya. Tapi bahwa itu terjadinya di Antioquia atau Antioquia itu tidak pernah terjadi. Ya, jadi kapan itu terjadi? Surah Yasinnya tidak menyebutkan kapan terjadinya itu. Ya, di zaman siapa? Ya, zaman Nabi siapa tidak disebut. Bahwa itu Habib An-Najjar ada hadisnya. Ya, kita sudah lewat itu surah Yasin. Saya kira itu ya. Baik, barangkali ada lagi pertanyaan.